Tiba-tiba Bara ngelihat sosok hitam tinggi besar lagi gendong Lana. Posisinya di pangku, Bang. Dia sampai praktikin waktu itu gua tulis, dia sampai praktikin Lana digendong gini. Orang berbulu, Bang, kalau kata Bang Bara berbulu hitam besar tinggi gitu lagi gendong Lana. Udah akhirnya diambil belati, sisa tulang yang masih menempel terputus menjadi 6 bagian. Sisa jari dicopot, Bang. Akhirnya udah Bara cari ranting dan ditusuk nih, Bang. Daging tadi tuh tusuk kan digarang, boleh dikipasin. Akhirnya daging mateng disantap nih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Di kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Bekasi. Dan pastinya teman-teman semua udah pada tahu nih siapa narasumber gue pada malam kali ini. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Lukas Prayitno. Selamat malam Bang Mange. Apa kabar nih Bang? Sehat, Bang? Sehat ya Bang ya? Sehat. Kesibukannya lagi apa nih Bang? Ya masih nulis, masih naik gunung juga, Bang. Masih nulis juga nih ya? Masih. Nulis di apa Bang? Di grup Facebook apa tadi? Di grup Facebook CHPG, Cerita Horor Pendaki Gunung. Cerita Horor Pendaki Gunung. Ya. Bang Lukas salah satu adminnya nih ya? Ya, benar. Oke, nah di segmen kali ini Bang Lukas pengen menceritakan tentang pendakian di gunung mana nih Bang? Buat segmen kali ini, gue tidak menceritakan pengalaman gue sendiri tentang gunung, tapi gue menceritakan pengalaman sahabat dari bokap gue sendiri, Bang. Oke. Nah, lu simak video ini sampai habis ya teman-teman semua, supaya nggak terjadi kesalahpahaman nantinya, dan tetap diambil sisi positifnya dan lu buang jauh buruknya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di sini nih, lu bisa langsung aja diisi di form yang udah disediain di kolom deskripsi, atau lu bisa langsung DM ke Instagram besokpagi.idv. Nanti semuanya nih gue cantumin di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di tahun 1996 nih Bang ya, di salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah nih. Mungkin kita samarkan aja nama gunungnya ya. Sebut aja si Gunung A ya. Yang tadi dijelaskan di awal cerita bahwa saja ada 6 orang pendaki yang tersesat selama 6 hari Bang. Selama 6 hari. Dan bagaimana tadi sempat gue bilang kok sampai ada yang memotong tangannya ya karena untuk bertahan hidup. Dan memang posisinya waktu itu ada suatu kejadian yang memutuskan untuk pasti ada sebabnya Bang ya, kayak gitu. Bener. Nah, lu bisa jelasin lagi sih Bang dari awal cerita hingga kejadian ini Bang? Ya, silakan Bang Lukas. Siap Bang Mange. Jadi awalnya bisa gue dapat cerita ini Bang Mange pada saat Lebaran sih, beberapa tahun yang lalu lah. Lebaran sekitar 3-4 tahun yang lalu, ada orang nih ke rumah, mampir ke rumah gue posisi lagi di kamar.
Terus gue denger nih dari kamar nih, bilang, oh anak gue kayak lo, jadi suka naik gunung. Gituin kata bokap gue. Nah akhirnya nih orang nyeletuk nih. Siapa? Si Lukas. Iya Nuh, jadi naik gunung mulu. Udah tahu dia nggak suka dingin, tapi konyol pengen naik gunung terus. Nah akhirnya dari situ, lo ngomong kayak gini, gue jadi inget cerita gue dulu, dia bilang gitu kan. Nah akhirnya nih beliau cerita nih sama bokap gue, dan gue nguping nih bang, gue nguping. Kok nih pendakian ini, wah nih epic banget ceritanya gitu kan. Akhirnya udah gue keluar kamar, gue salim. Terus gue bilang sama beliau nih, Om, boleh nggak ceritanya gue tulis? Nah akhirnya dengan pemikiran yang agak sedikit rumit, terus dia minta persyaratan sama gue bang. Persyaratan pertama, tolong nama gunungnya disamarkan. Dan yang kedua, tolong nama semua pendaki ini disamarkan kecuali nama saya. Nggak apa-apa, dia bilang gitu. Oke, gue pastiin itu sangat gue jaga rahasia, dan akhirnya beliau mau menceritakan. Jadi pada saat itu dia cerita awalnya kayak gini. Di tahun 1996 pada saat sudah urusan kuliah selesai. Jadi dia punya geng nih, ada 5 orang dan 6 termasuk beliau ini. Pertama beliau ini yang gue maksud tadi namanya Bara. Pertama Bara, terus Putra, Andi, Jaya, Lana dan Lani. Nah Lana dan Lani ini adalah anak kembar, cewek, Lana dan Lani. Ya dah, ada 6 orang dan mereka ini pencinta alam bang, pencinta alam. Dari sekian banyak orang yang di kampus, cuman ini 6 orang ini yang suka naik gunung, suka ke tempat-tempat alam terbuka. Akhirnya tercetuslah sebuah ide untuk mendaki gunung yang ada di Jawa Tengah. Gitu. Maaf dan sekali lagi gue nggak bisa sebutin namanya karena ini ceritanya menurut Om Bara sangat dramatis buat dia pribadi gitu loh. Yaudah, pada saat itu mereka muncak nih, mereka muncak. Nah pada saat muncak, Om Bara punya inisiatif untuk bilang ke Andi waktu itu, Di, kita bawa minuman yuk ke puncak gunung. Yaudah, akhirnya disetujui sama Andi dan juga Putra dan juga Jaya. Ya pokoknya anak-anak cowok semua lah, kecuali Lana dan Lani dia nggak tahu apa-apa masalah itu. Nah kebetulan base camp pada saat itu Om Bara bilang kita punya base camp. Base campnya itu di rumahnya Putra. Yaudah, akhirnya kumpul di rumah Putra. Pada saat itu sambil nunggu kawan-kawan yang lain. Nah akhirnya muncullah si Andi, Jaya, Lana dan Lani. Sementara Putra sama Bara udah ada di sana. Nongol masuk ke rumahnya si Putra tuh. Lani ngomong nih sama Bara. Bar, gue lagi dapet sama adik gue juga. Jadi si Lani ini kakak dan Lana adiknya gitu loh. Terus Bara bilang, tapi lo bawa perlengkapan kan, bawa pembalut maksudnya. Oh bawa kok. Oh yaudah kalau gitu aman, kita berangkat aja. Yaudah, singkat cerita, akhirnya mereka naik mobil nih, naik mobilnya si Putra. Udah pamitan sama kakaknya Putra. Jadi kakaknya Putra itu, Putra ini udah nggak punya orang tua, jadi tinggal sama kakaknya sendiri gitu loh. Dari sana berangkatlah mereka ke kaki gunung. Yang gue sih di tulisan gue sebutnya Gunung Jawa. Gue sebutnya Gunung Jawa. Udah sampai di kaki gunung. Pada saat itu Om Bara bilang pendakian pada saat itu belum ada tempat simaksi yang resmi. Jadi ada salah satu rumah warga yang dipercayai lah untuk mengelola gunung tersebut gitu loh bang. Akhirnya pada saat itu mereka muncak ke gunung tersebut. Sampai di mana singkat cerita nggak banyak kejadian yang diceritakan sama Om Bara pada saat itu. Sampailah mereka di tempat camp. Udah mulai sore hari. Terus dari sana si Bara sama si Lana ngobrol nih. Besok kita muncak ya pagi-pagi. Oh iya,
Lan lu tidur aja, nanti pagi lu gue bangunin. Udah, mereka semua pada masuk ke tenda, tinggal Bara nih sendirian ada di luar sambil nikmatin rokok dan juga kopi. Nah, tanpa disengaja ternyata Bara tertidur nih bang. Ternyata Bara tertidur sampai di mana dibangunin lah Bara sama Lana. Bar bangun, yuk kita ke puncak. Yaudah, pagi itu mereka semua berenam menuju puncak Gunung Jawa. Nah, nyampe di sana si Andi yang membawa minuman bongkar nih bang di puncak gunung. Bar, bongkar yuk. Yaudah, nih habisin aja. Udah, akhirnya mereka puter tuh minuman. Bawa dua botol minuman. Gua nggak tahu jenisnya apa. Om Bara juga nggak menceritakan minuman jenisnya apa. Akhirnya diminum sama mereka sampai habis. Nah, baru lagi apa ya? Lagi nikmatin pemandangan. Tiba-tiba hujan turun bang. Tiba-tiba hujan turun. Nah, akhirnya mereka inisiatif untuk turun karena perlengkapan semuanya ada di tenda gitu kan. Yaudah, buru-buru mereka turun sampai di mana pertengahan ke arah mau ke tempat camp, mereka bertemu 3 persimpangan. Nah, akhirnya si Putra bilang, yaudah ikutin tanda aja. Nah, sebelumnya memang mereka membuat tanda sebelum naik ke atas puncak karena yang dibilang Om Bara bilang sama gue tuh, gunung itu belum terlalu banyak dijamah sama pendaki-pendaki lain bang pada saat tahun 1996 itu. Jadi dengan keterampilan mereka survival di hutan dan memang sering mereka berenam naik, jadilah keterampilan itu yang dipakai sama mereka. Udah tuh, akhirnya mereka kepecah. Sampai di mana akhirnya Putra sama Andi balik lagi ke titik si Lana, Lani dan juga Jaya nunggu. Udah dari sana ternyata tanda yang mereka buat nggak ada bang. Yaudah, nah Putra bilang kayaknya kita pakai jalur kanan deh. Soalnya gue inget banget. Soalnya kita naik kan dari kiri, turun tuh pasti dari kanan. Kita ambil dari kanan. Yaudah dari situ agak sedikit berdebat sih Bara sama Putra. Ya kalau si Putra mikirnya gini, persediaan stok kita makanan adanya di tenda dan kita nggak bawa jas hujan juga. Gue nggak mau mati konyol di sini kalau kata Putra. Kita harus turun. Cuman kalau menurut Bara, kalau nggak yakin nggak usah turun, kita tetap stay aja di sini. Ini kan gunung nggak terlalu tinggi banget kalau menurut si Bara gitu. Yaudah, karena perdebatan itu sangat sengit dan juga emang cuacanya hujannya makin lebat, kayaknya mau tidak mau suka tidak suka Bara mengalah dan ngikutin apa kemauan Putra. Akhirnya masuklah mereka ke jalur yang dimaksud sama Putra nih. Singkat ceritanya, hari udah mulai berubah nih, jadi gelap. Tapi memang sepertinya jalan yang diambil Putra ini salah, Bang. Dan memang nggak tahu itu di track mana, nggak ngerti juga waktu itu Om Bara cerita sama gue. Nah di sana dia cuman berteduh di sebuah pohon rindang waktu itu, di sebuah pohon rindang. Ya udah, kata Bara bilang, udah kita stay di sini aja dulu, kita istirahat sambil nunggu hujan sampai reda gitu kan. Nah dari situ mereka ngerapat nih, Bang. Kita ngerapat karena memang cuacanya dingin banget. Pada saat itu dingin banget. Udah entah gimana ceritanya, Om Bara tahu ngomong sama gue, semua tertidur, Bang. Semua tertidur. Dan Bara kayak ngedenger suara kayak orang langkah. Pada saat Bara bangun, tiba-tiba Bara ngelihat sosok hitam tinggi besar lagi gendong Lana. Posisinya di pangku, Bang. Dia sampai mempraktikin waktu itu gue tulis, dia sampai praktikin Lana digendong gini. Orang berbulu, Bang. Kalau kata Om Bara, berbulu hitam besar tinggi gitu, lagi gendong Lana. Nah dari kejadian kayak gitu, Lana posisi tidur. Nah dikagetkan sama Lani yang teriak.
Jadi kayak orang kesurupan bang. Dengan nyebut bilang, Bawa dia, bawa dia. dia ngomong kayak gitu, si Lani. Cuman suaranya parau, bukan suara wanita bang. Terdengar lebih ke suara laki-laki sih. Kalau menurut Om Bara cerita sama gue kayak gitu. Dan dari sana, akhirnya Jaya sama Andi itu mau kabur. Cuma ditahan sama Om Bara. Jangan kabur, jangan kabur, jangan kabur. Ini teman kita dalam bahaya, gitu kan. Ini teman kita dalam bahaya. Lu jangan kemana-mana. Dia tolongin gue, bantu gue gitu. Nah mereka pada berdoa tuh. Si Jaya sama Andi megangin posisinya si Lani. Dan sambil dibacain ayat suci Al-Quran pada saat itu. Dan alhamdulillahnya, gue ceritain sih agak gimana ya. Ada sedikit ada kekerasan di sana bang. Kayak mentampar pipi Lani beberapa kali dan sambil dibacain ayat-ayat. Dan sampai si Lani pun tertunduk. Tapi lagi fokus-fokusnya mereka ngurusin si Lani, ini makhluk yang menggendong Lana atau menjauh dan hilang di balik kabut. Dari situ udah semua udah panik, si Lani juga udah mulai nangis. Entah kenapa ini kayak apa ya? Ini entah bener atau tidak ya bang ya. Pokoknya yang di penglihatan Om Bara waktu itu ini benar-benar terjadi gitu loh. Dan sebelumnya pada saat hujan turun itu Om Bara sempat bikin wadah untuk minum bang. Nah pada saat kejadian itu entah terkena sirap atau kayak gimana, pokoknya itu hari udah mulai pagi. Nah pas pada saat Om Bara bangun, Bara masih ngeliat Lana ada di samping Lani. Tapi kejadian yang malam itu disaksiin sama Bara itu benar-benar terjadi seperti itu. Nah, kenapa dibilang ini antara mimpi, hayalan atau tidak? Kalau seandainya memang mimpi, kok wadah yang dibikin sama Bara tuh masih ada. Oke. Gitu. Kalau memang posisinya cuma mimpi, tuh wadah nggak bakal ada di situ. Nah, ini masih kalau gue sih tanya sama Om Bara, ini logikanya gimana ya Om? Nah sampai sekarang gue nggak bisa tahu jawabannya, pasti bilang gitu. Yaudah balik lagi ke cerita. Nah dari sana mereka lanjutin lagi perjalanan. Hari udah pagi tuh bang ya. Itu udah hari pertama. Masuk ke hari kedua ya kan. Nah jalan lagi, ya makin ke dalam hutan. Si Lana bilang, Bar gue lapar, gue mau makan. Yaudah tunggu ya Lan, ntar lagi kita sampai bawah. Pasti kita makan kok. Nah, pada saat perjalanan mereka, Om Bara lihat bunga cantigi bang, bertebaran di sepanjang jalur. Nah, menurut pengetahuan Bara, bunga cantigi itu bisa kita nikmati selagi masih segar. Akhirnya Bara bilang sama Putra, Put, bantu gue petikin bunga ini yuk. Emang bisa dimakan Bar? Bisa kok, ayo bantuin gue. Yaudah, akhirnya dipetik tuh bunga cantigi. Anak-anak pada nungguin di sebuah bongkahan batu. Udah petik bunga cantigi, balik lagi nih anak-anak si Bara sama Putra ke tempat titik mereka pada nunggu. Udah tuh, akhirnya dikasih tuh bunga tuh. Si bunga, mereka makanin tuh bang. Gue juga baru tahu cantigi bisa dikonsumsi pas Om Bara cerita sama gue. Sebelumnya gue nggak tahu apa-apa gitu loh. Yaudah, akhirnya mereka makan bunga cantigi, abis tuh yang mereka petik. Udah dari sana mereka jalan lagi, tiba-tiba hujan lagi bang, hujan lagi. Cuaca udah pokoknya udah semakin parah. Nggak tahu itu jam berapa, pokoknya itu posisinya udah gelap banget bang. Posisinya udah gelap banget. Nah petir udah juga nambah, udah ngelegar dan segala macam. Dan tiba-tiba ada di pojok sebelah kanan, tiba-tiba ada kilatan petir yang dar. Nah pada kilatan petir yang kayak gitu, Putra kepental nih bang. Temannya Bara kepental sama Putra, dar. Habis kepental, yang dilakuin sama Putra cuma guling-guling dan ngepin matanya. Aduh sakit kayak gitu. Lu kenapa Put? Nah pada saat Putra tersadarkan diri dan masih bilang sakit, Putra bilang, Bar, gue nggak bisa lihat.
gue nggak bisa lihat. Mungkin kemungkinan cahaya yang di petiran yang itu mungkin terkena sorotan matanya. Terus Bara cuman bilang sama Putra, udah Put, nggak apa-apa, lo pasti baik-baik aja, lo pasti baik-baik aja. Hanya untuk menenangkan seorang Putra aja sih sebenarnya. Udah tuh, akhirnya Andi ngebantuin Mapa Putra nih bang. Nah dari sana mereka jalan lagi sampai di mana dia nemuin kayak sebuah peristirahatan atau shelter bang pada saat itu. Cuman terbuat dari bilik-bilik bambu. Entah siapa pemiliknya, Om Bara juga nggak menceritakan tentang detail tentang hal itu. Nah dari sana Om Bara cari ranting-ranting bang, cari ranting-ranting yang ada di hutan dan bikin api unggun lah di sana. Udah sampai di situ si Lana sama Bara ngobrol lah. Nah kalau menurut Om Bara sih ngomong sama gua, Om Bara itu menyukai sosok si Lana nih bang. Menyukai sosok si Lana. Itu ngobrol-ngobrol dan minta maaf. Dan yang paling agak-agak miris sih, dia menyesali apa yang diperbuat mungkin gara-gara Om Bara bawa kayak minuman keras ke atas gunung, jadi imbasnya ke pendakian mereka. Udah pada saat obrolan itu sudah semakin larut, semua pada istirahat nih bang. Dan di hari ketiga udah mulai pagi, Om Bara bangun, dibangunin sama Lana sih lebih tepatnya. Dan Lana bilang, Bar, gue lapar, gue mau makan, dia bilang gitu. Oh yaudah, lu tunggu sini, gue cari bunga cantik lagi ya. Gitu. Nah dari sana Andi bangun nih, lu mau kemana Bar? Gue mau nyari bunga cantigi. Jadi lu tunggu sini aja ya, temenin anak-anak, gue deket kok, dia bilang gitu. Yaudah, akhirnya jalan lagi nih Bara sendiri. Dan lagi-lagi sepertinya pendakian mereka nggak sesuai dengan rencana dan memang alam kayaknya nggak berpihak pada mereka berenam bang. Hujan turun lagi, kabut semakin tebal dan posisinya gue nggak ngerti itu. Karena sayang banget Om Bara nggak ceritain ini gunung apa, jadi gue nggak bisa menggambarkan gelapnya seperti apa. Om Bara cuma bilang posisinya itu masih pagi, tapi karena hutannya tertutup, jadi terasa sangat udah kayak malam lagi aja bang gitu bang. Nah pohon bunga cantigi yang kemarin dilihat sama Bara itu banyak, tapi setelah dia cari itu nggak ada satupun bunga cantigi yang ada di sekitaran situ. Gue juga nggak tahu, gue juga waktu itu sempat tanya sama Om Bara, atau salah track atau bagaimana Om, nggak tahu Kas. Waktu itu posisinya gue nggak lihat lagi bunga cantigi pada saat itu. Nah sampai di mana Bara semakin jauh masuk ke dalam hutan dan tiba-tiba trak, Om Bara masuk ke jurang. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Akhirnya gue tanya, seberapa dalam jurangnya Om? Dia nggak bisa jawab. Karena apa? Dia kayak nyangkut akar bang. Om Bara tuh kayak nyangkut akar. Yaudah dari sana sudah Om Bara tersadar, dia cuma ngeliat ke arah bawah, cuman ketutup kabut doang. Dia ngeliat ke atas, cuman dalam hati dia bilang, gue harus naik ke atas, teman-teman gue nungguin gue. Yaudah dari sana Om Bara coba manjat nih, pakai akar dan juga pakai batu. Udah nggak bawa apa-apaan lagi gitu bang, cuman pakai jaket, celana panjang, mau sepatu gitu. Udah akhirnya dia manjat sampai di mana dia kayak nemu jurang tebing yang kayak ada landainya gitu loh bang. Dari atas naik ada tempat landainya. Akhirnya Om Bara mutusin buat istirahat dulu karena memang lelah. Dari sana Om Bara tiduran nih, berbaring di tempat yang agak landai gitu. Nah nggak lama dia istirahat itu, tiba-tiba dia dengar dari arah atas kayak suara gemuruh. Entah itu suara gemuruh apa. Yang dirasain sama Om Bara waktu itu, dia wajahnya dan juga badannya tuh kejatuhan kayak batu-batu kerikil kecil. Dari situ udah
dia cuma natap ke atas, tiba-tiba satu buah bongkahan batu besar udah persis ada di depan matanya. Dia cuman wah. Nah, pada nggak ngerti seberapa lama kejadian itu, cepet banget kalau menurut Om Bara. Tiba-tiba pas tersadar, pas dia buka mata, dia ngelihat tangan sebelah kirinya ketimpa batu, Bang. Itu udah nggak bisa gerak lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi di pemikirannya selalu bilang, teman-teman gue nungguin di atas. Yaudah, akhirnya dengan sekuat tenaga, tangan dan kaki ngebantu, langsung ini bongkahan batu dicongkel dan dijerokin ke jurang. Alhamdulillah tuh batu udah tersingkir dari tangan. Cuman yang masalahnya adalah di sini. Tangan Om Bara yang tadi utuh sekarang sudah hampir terpisah karena ketiban batu besar, Bang. Nah, dari sana Om Bara nginget kata-kata Lana, Bar, gua lapar. Nah, di sini sih gue bilang Bara punya inisiatif gila sih kalau menurut gue. Yang ada di pikirannya adalah dia akan memotong tangannya dan dipotong menjadi 6 bagian dan akan dibawa ke atas untuk makan ke 5 temannya. Gue pada saat gue menulis kisah ini, gue bilang gak ada cara lain, Om. Gak ada. Yang ada di dalam otak gue adalah gimana caranya orang yang gue sayang gak kelaparan. Teman-teman yang ada di atas gak kelaparan. Seandainya pun gue bertahan dengan posisi tangan yang seperti ini, gue gak bisa bertahan hidup. Dan tangan gue juga udah gak ada gunanya lagi. Gue gak ngerti pemikiran Om Bara pada saat itu, gue sumpah gak ngerti. Gue juga gak bisa gue pikir pakai logik gue. Gak bisa, sampai saat ini pun gue gak bisa. Udah akhirnya diambil belati. Sisa tulang yang masih menempel terputus menjadi 6 bagian. Sisa jari dicopot, Bang. Akhirnya gue tanya, tangan yang masih ada lu apain, Om? Jadi dia sobek celananya dan dibungkus, Bang, untuk menghambat darah yang keluar gitu. Nah, pertanyaan gue ada satu lagi, bagaimana cara lo naik ke atas? Dia cuman bilang, kalau mungkin gue nggak punya, mungkin kalau gue nggak punya Tuhan, gue nggak bakal bisa sampai di atas. Lo manjat, Om. Iya. Dan gue nggak tahu gimana cara gue bisa sampai di atas. Kalau lo pikir nggak masuk di akal, Bang. Asli, gue juga posisinya pada saat gue mau nulis cerita ini, kok sampai begini banget gitu loh, maksudnya. Kok lo sekuat itu gitu loh. Ya baik lagi, kalau gue nggak punya Tuhan, mungkin gue nggak bisa bertahan. Oke. Yaudah, akhirnya dengan susah payah Om Bara akhirnya berhasil sampai di atas. Kalau bisa sembunyiin tangan itu sih, Om. Jadi jaketnya itu buat nutupin, Bang. Iya, jadi buat nutupin. Dan potongan tangannya itu dimasukin ke saku jaket. Dah sampai di tempat yang gue maksud tadi, gue bilang shelter itu. Nah, masih ada sisa bara yang masih nyala kan. Akhirnya udah Bara cari ranting dan ditusuk nih, Bang. Daging tadi tuh tusuk dan digarang sambil dikipasin. Nah, memang karena bau harum dari daging itu bikin mereka 5 orang kawan ini bangun nih. Terus kata si Andi sama Jaya, masak apa, Bar? Masak daging. Lu dapat daging dari mana? Pada saat gue nyari bunga cantigi, gue diserang musang. Ya karena posisinya gue spontan, gue untuk melindungi diri gue, akhirnya dengan terpaksa musang itu gue bunuh. Tapi logika dengan ketinggian segitu sih, ya kalau mereka mikir lebih real lagi, nggak mungkin ada musang di ketinggian seperti itu sih.
Ya gue juga mikirnya gitu, karena memang itu spontan dari Om Bara aja. Gue ketemu musang dan mau ini gue, akhirnya gue bunuh gitu loh. Akhirnya bisa kita makan daging kali ini. Udah tuh akhirnya daging mateng, disantap nih bang, dan Bara pun menyantap. Gue bilang gila sih om, kalau seandainya gue nggak makan mereka pasti curiga. Oke, gak apa-apa. Nah dari situ habis makanan. Akhirnya mereka berenam mutusin lagi untuk melanjutkan perjalanan. Itu udah di hari keempat ya. Udah lanjut lagi melanjutkan perjalanan. Tenggorokan udah mulai kering nih bang. Udah mulai kering. Yaudah, kan emang posisinya kan hujan gitu loh. Posisinya kan hujan. Udah akhirnya Andi ngelihat banyak lumut yang nempel-nempel di pohon gitu loh. Ra, banyak lumut nih. Bisa nggak ya kita jadiin buat konsumsi kita? Akhirnya dites sama Bara. Disedot nih bang. Yang ada di pohon tuh disedot sama dia. Udah ikutin gue aja. Bisa kok ini kok, bisa kok ini kok. Dan akhirnya mereka tuh ngambil lumut-lumut yang ada di pohon, sedotin gitu bang. Dan kalau menurut Om Bara, rasanya tuh segar banget sih. Asli kas, itu rasanya segar banget. Dan gue belum pernah nyoba sih bang. Asli gue belum pernah nyoba sama sekali. Udah dari sana, udah habis nyedotin air dari lumut itu, si Lana tuh ngerasanya kakinya sakit. Lana kakinya sakit. Dan dipegang badannya panas. Wah, Bara takutnya, wah ini orang demam gitu loh. Kita mau nyari obat kemana? Yaudah, akhirnya Bara ngajak Andi, Di, lu ikut gue yuk. Jaya, lu di sini ya, nunggu si Putra, Lana sama Lani yuk, kata si Bara gitu. Yaudah, akhirnya dia masuk ke dalam hutan dan dia nyari tumbuhan yang namanya semanggi bang. Ya bentuknya hijau kecil-kecil gitu bang. Ya kalau kayak di Empang kayak apa ya, kayak daun-daun yang kecil-kecil itu loh bang. Eceng gondok ya? Iya kayak eceng gondok, cuman ini lebih kecil. Lebih kecil warnanya hijau. Nah akhirnya karena memang Bara pengetahuannya tentang alam sangat agak lumayan, akhirnya dia tahu apa yang harus dilakukan. Gue bilang, Di, bantuin gue buat ambil nih bunga semanggi. Akhirnya diambil sama Andi, akhirnya dibawa lagi. Nah di situ daun semanggi ini ditumbuk sama Bara, dan disuruh makan si Lana, disuruh makan. Dan yang lainnya disuruh sama Bara, nih lo kunyahin aja, nih kau baik kok buat jadi semanggi itu kalau gue baca sih buat netralisir tubuh bang, racun penyakit yang ada dalam tubuh kita ya kayak demam, pilek, itu bisa bang pakai daun semanggi itu. Gue juga baru tahu pas setelah dengar cerita ini dan gue baca-baca buat gue buat tulisan cerita ini. Udah dari sana keadaan Lana semakin buruk. Hari juga udah mulai sore. Yang dikeluhkan sama Lana kan kaki sebelah kanannya kan. Akhirnya curiga nih, si Bara curiga. Nah si Bara bilang, coba buka sepatunya. Dan ternyata pas saat buka sepatu dan digulung bang, itu banyak pacet tuh. Ya mungkin posisi ini pacet ada di kaki, karena itu memang kalau dibilang sama Om Bara hutannya hutannya lembat banget, begitu. Jadi pada nempel, jadi banyak bang. Banyak di kaki kiri dan kanannya ternyata. Makanya yang bikin si Lana bisa jadi demam itu mungkin gara-gara pacet itu. Jadi kurang darah gitu. Bener bang, gitu. Udah akhirnya si Lana disuruh tutup mata, Bara ngeluarin belati dan dicongkelin bang. Sampai ada beberapa yang sampai kulitnya kelupas, jadi ngeluarin darah. Jadi menurut Om Bara nggak apa-apa gitu loh, maksudnya daun semanggi ini bisa menghambat. Makanya dia itu dilakuin terus sama Om Bara sampai di congkelan terakhir. Dan dibilang sama Bara, Lan, udah selesai kok, udah semua. Udah, tapi keadaan Lana karena memang entah dari sejak
kapan itu pacet ada di kakinya, keadaannya makin buruk bang. Udah dari sana akhirnya Jaya inisiatif untuk menggendong Lana pada saat itu. Jadi gini, si Putra sama Andi jalan paling depan, di belakangnya Lani, terus Jaya yang gendong Lana, baru Bara orang paling terakhir gitu loh. Jalan lagi mereka ke depan, sampai di mana dia nemuin sebuah bongkahan batu yang ada 2 pohon besar yang sangat rindang. Bara mutusin buat istirahat di hari kelima. Udah dari situ dia bersandar di sebuah pohon. Lana samperin, Bar, gue deket lo ya. Iya Lan, sini aja. Ya, Lana meluk Bara. Karena memang mungkin kalau Om Bara sih ceritanya agak senyum-senyum ke gue. Gue sayang banget nih sama nih orang gitu loh. Gue sayang banget sama nih orang. Jangan sampai nih cewek kenapa-napa gitu kan. Udah sampai di sana. Singkat cerita hari udah mulai pagi lagi bang. Itu di hari ke-6 ya. Di hari ke-6. Ya, di hari ke-6 hujan udah nggak mulai turun. Tapi kabut masih nyelimutin daerah hutan itu. Posisinya masih sama. Andi sama si Putra masih di Papah karena memang Putra masih belum bisa melihat. Di belakangnya ada si Lani, terus Jaya yang bawa Lana, baru Bara. Nah, perjalanan mereka agak berjarak nih bang. Jadi si Andi sama Putra udah paling dulu jalan. Nah tiba-tiba dari si Bara ngedengar suara teriakan Andi dari depan. Dengar suara teriakan Andi dari depan. Ya dengan inisiatif si Bara akhirnya ngejar ke depan nih bang. Yang ditemuin sama Bara cuman Andi, posisinya ada di pelipiran jurang. Di pelipiran jurang. Ditanya lah, Di, mana Putra? posisinya Andi cuma menatap jurang dan cuma nangis manggil-manggil nama Putra. Nah sampai di mana Jaya, Lana sama Lani sampai ini. Sama pertanyaan yang sama, Putra di mana? Nah pada saat itu Andi bilang, pada saat gue mapah Putra, gue tergelincir yang bikin Andi jatuh ke dalam jurang. Tapi dilihat dari atas, jurangnya nggak terlalu dalam. Akhirnya Bara tepak si Andi. Nangisnya udah belum? Kalau udah, susul gue di bawah. Om Bara melipir ke pipiran jurang karena tadi gue bilang dan menurut Om Bara bilang jurangnya tidak terlalu dalam, jadi nggak perlu untuk memanjat. Akhirnya melipir ke pipiran jurang dan si Andi ngelihat jaket yang dipakai sama si Putra. Nah dari keberadaan jaket itu tidak lama kemudian Bara nemuin sosok Putra lagi ada di pohon gitu bang, lagi ada di pohon. Dari sana karena Andi dia ngerasa bersalah, jadi Andi mutusin buat gendong Putra. Nah si Bara bilang, Di pakai gesper gua, ikat pinggangnya biar nggak merosot jatuh. Udah, akhirnya mereka berdua naik ke atas. Udah naik ke atas, entah gimana mungkin Om Bara karena mengeluarkan banyak darah, dia sedikit agak pusing. Yang diingat sama Bara terakhir kali itu tangannya diraih sama Lana dan juga Jaya, diretep sampai di tebing jurang, sampai di atas jurang itu. Nah pada saat sampai di atas jurang, Putra ngomong, "Kenapa lu? Lah lu bisa lihat Put." Ternyata pada saat itu Putra matanya udah bisa normal lagi bang. Putra udah bisa normal lagi. Kan lu sendiri Bar yang bilang kalau mata gue bakal sembuh. Wah seneng lah tuh Bara pada saat itu posisinya. Udah, yuk kita balik kata Putra gitu kan. Yuk kita balik. Udah. Sekarang posisinya Putra yang mimpin nih. Itu masih di hari ke-6. Putra yang mimpin, disusul sama si Lani, disusul lagi sama Andi, Jaya, Lana, dan Bara tetap paling belakang.
Udah mereka jalan rendengan, ke jalan rendengan. Entah gimana Om Bara bilang sama gue keadaannya udah makin pusing. Nah dia lagi asik bercanda-bercanda nih sama Lana. Lana posisinya berbalik ke arah Bara, cuman terpaku ngeliat Bara. Tiba-tiba, tangan lu kemana? Jadi si Lana nih ngeh. Pada saat Bara jalan, di sebelah kirinya itu udah gak ada apa-apa. Tuh akhirnya Lana meluk. Bar, lu kenapa? Ini sejak kapan? Dia bilang gitu. Ini sejak kapan? Terus Bara cuman bilang, ini kesalahan gua. Ya nantilah gue cerita. Dia bilang gitu, nantilah gue cerita. Ini kok kesalahan gua. Udah tenang. Gue masih Bara yang dulu kok. Dia bilang gitu. Udah itu pokoknya banyak pertanyaan pada saat itu yang dijawab sama Om Bara. Gue gak kenapa-napa kok. Gue masih bisa kok. Ya disesalin sama kelima temannya, kenapa gue orang nggak tahu gitu loh. Tapi Bara sekali lagi bilang, gue nggak kenapa-napa. Udah dari sana akhirnya mereka lanjutin lagi perjalanan. Dan pada saat itu Bara menyemangati kelima temannya, yuk kita sebentar lagi sampai bawah, yuk kita semangat. Nah pada saat posisi Bara selesai ngomong kayak gitu, tiba-tiba Bara udah nggak sadarkan diri bang. Gue tanya sama Om Bara, setelah itu apa ya terakhir kali yang lo ingat? Gue cuman ingat posisinya gelap, terus gue cuman ngedenger suara nyokap gue doang. Kayak yang terakhir kali Om Bara bilang sama gue, kalau memang kamu tidak kuat, ibu ikhlas. Ya. Yang diingat sama Om Bara pertama kali, ibu ikhlas. Nah dari situ tiba-tiba Om Bara bisa buka mata bang, lihat ibunya. Dan akhirnya wah itu udah haru di sana. Ibunya nangis-nangis. Posisinya itu udah di kayak sebuah ruangan gitu, kayak rumah gitu loh bang, entah rumah sakit atau apa. Om Bara nggak cerita ke sana. Gue karena itu memang dramatis banget. Gue nggak bisa mendramatisir kejadian itu karena bukan kejadian gue bang. Tapi gue bisa ya itu sangat dramatis banget sih kalau gue bilang sih. Dan dari situ Bara nanyain kelima temannya, anak-anak pada di mana? Sebentar, ibu panggilkan. Nah akhirnya nyokapnya keluar kamar. Nah pertama kali yang dilihat adalah Lana, langsung meluk bang. Terus Lani, Andi sama Jaya. Nah ngobrol. Bara nanya, Putra mana? Semua bengong bang dengan pertanyaan si Bara. Kenapa pada diem? Terus Andi bilang, lu nggak inget Bar? Ingat kok. Kan kita nemuin Putra di jurang. Dan kita berhasil bawa Putra ke atas. Dan Putra juga sempat ngomong sama gue udah bisa ngelihat lagi. Tapi cerita yang sebenarnya adalah kalau menurut Andi, kita memang kalau kata Andi, kita memang nemuin Putra. Tapi posisinya pada saat kita menemukan Putra, kepalanya Putra tertancap batang bang. Jadi pada saat ketemu Putra di jurang itu, Putra udah nggak bisa ketolong. Nah pada saat Andi bawa Putra ke atas, di penglihatan Bara tuh nggak sama apa yang dilihat sama Andi. Kalau yang seingat si Bara tuh, Bara cuman pingsan beberapa jam doang. Tapi kalau cerita aslinya, Bara itu udah koma selama 2 bulan. Ya itu menurut dari kawan-kawannya bilang. Ya udah selang dari sana udah Bara sudah siuman. Akhirnya beberapa minggu Bara ngajakin ke tempat peristirahatan Putra terakhir kali. Ya dari sana udah berdoa di pemakaman Putra. Sampai saat ini yang masih diingat kata-katanya sampai saat ini sih, mataku bisa ngeliat lagi loh Bar. Itu sih masih diingat. Dan kenapa cerita ini sangat dirahasiakan,
karena gini bang, Lana kan Bara suka nih sama Lana. Jadi keluarganya si Lana dan Lani ini terbilang bukan orang terpandang lah kasarnya emang, orang terpandang. Dan karena rasa tanggung jawabnya Bara pada saat pendakiannya mereka membuat orang tuanya Lana dan Lani itu merestui hubungan Bara dan juga Lana. Nah, kenapa balik lagi? Kenapa cerita ini harus dirahasiakan? Karena Lana jadi istrinya Bara sampai saat ini dan mempunyai 2 anak, bang. Dan sampai cerita ini ada di beberapa channel, istrinya nggak tahu sampai saat ini. Daging yang dimakan waktu itu pendakian tahun 96 itu adalah tangan suaminya sendiri. Jadi dia bilang sama gue mohon banget ya Kas, jangan lo ceritakan nama dan juga nama gunungnya, karena nantinya ini bakal ketahuan. Gue juga nggak bisa ngebayangin kalau seandainya istri gue tahu sekarang kalau yang dimakan sama dia itu adalah tangan gue sendiri. Cerita ini gue tulis dan banyak komentar juga yang masuk. Selama ini dia pakai tangan apa? Pada saat dia datang ke rumah, dia udah pakai tangan apa sih, kalau kayak tangan patung gitu bang? Tangan sintetis gitu. Iya kayak gitu deh bang, dia pakai tangan sintetis gitu. Sayangnya pada saat waktu itu handphone setahun yang lalu handphone gue rusak dan gue nggak bisa dapetin nomor gue lagi dan gue lost kontak sama Om Bara setahun ini sih bang, setahun ini pokoknya dari tahun 2001 kemarin, pokoknya tahun ini gue lost kontak. Gue sih berharapnya Lebaran kemarin Om Bara bisa ke rumah, soalnya tahun-tahun kemarin tuh Om Bara masih sering ke rumah gitu loh bang. Tapi tahun sekarang gue nggak bisa nemuin beliau sih, gitu. Tahun kemarin gue masih bisa kontakkan temen, tahun ini gue udah nggak bisa. Dan itu sih cerita itu susah sampai di situ bang. Waduh, nggak bisa dibayangkan bang. Iya. Kalau kita ada di kejadian pada saat itu nih bang. Kalau gue sih nggak masuk akal sehat gue sih bang. Nah, sama satu lagi nih bang, yang menurut gue masih yang nggak masuk di akal, yang ketika dia mimpi apa nyata nih yang dia menaruh. Iya, jadi wadah nadangin air itu nadang dari air kan hujan, posisinya hujan. Sebelum kejadian yang dimaksud mimpi atau halusinasi, dia tuh ngasih wadah kayak tempat daun-daunan gitu bang, buat tampian air hujan. Karena memang persediaan air nggak ada, air makanan nggak ada sama sekali. Tapi pada saat kejadian si Lana di Bopong itu kayak kesannya nyata gitu loh. Sampai di mana pagi hari tiba-tiba Lana masih ada di tempat, tapi wadah itu ada. Kalau dipikir pakai logika, kapan naruh wadahnya dan kejadian itu beruntun sampai si Lana di bawah. Dan juga tadi sempat sih Laninya juga sempat teriak kayak kesurupan gitu bang. Iya, dan itu nggak terjadi apa-apa ternyata. Tapi si wadah itu ada bang. Yang mistis sih di situ sebenarnya. Itu kalau gua tanya, itu gua nggak bisa dapat jawabannya. Tapi wadah itu ada dan kita minum kok. Dibilang itu kita minum. Itu. Sama satu lagi nih bang, sama ternyata daun katinggi itu bisa dimakan ya bang. Iya. Bertahu-tahu sekarang ini bang. Cantigi. Iya cantigi. Cantigi warna merah ke orange. Dia ngomong bunga cantigi itu setelah dia cerita kisahnya ini, gue langsung searching bang. Cantigi kayak gimana gitu loh. Ternyata memang benar. Cantigi itu bisa dikonsumsi bang. Pada saat keadaan-keadaan yang darurat seperti itu bisa. Kayak cantigi, terus bunga daun semanggi yang ngobatin luka dan netralisir di dalam tubuh kita. Gue searching dan apa yang beliau bilang bener bang. Dan ternyata ada tuh. Iya. Di ada. Wikipedia bang. Ada ya. Ada. Wah kok. Ada. Ntar lo coba searching. Nanti. Nah sama satu lagi bang. Kelima orang temannya Om Bara ini nggak ada yang ngeh ya ketika tangannya Om Bara itu udah nggak ada. Nggak ada yang ngeh. Mungkin keadaannya sama-sama panik, sama-sama ingin cepat-cepat keluar dari hutan itu. Ya cuman terakhir yang benar-benar perhatiin ya Lana.
Dan itu juga ketahuannya pas udah pengen sampai ya bang. Itu di hari ke-6 ya bang ya? Itu udah pas di hari terakhir, di hari ke-6. Waduh, ketahuannya di hari ke-6 karena memang posisinya Lana sama Bara tuh emang dekat banget. Pas balik badan baru enggak ngelihat kan jalan kayak keterpa angin gitu. Kayak ketahuan gitu bang gitu, kalau nggak ada ininya ya. Iya tepat. Dari situ baru dipeluk dan ya ditanyain sih. Ya pecah sih situ bang sebenarnya. Di cerita ini sebenarnya pecah di situ. Soalnya banyak pertanyaan yang Om Bara bilang sama gue dan gue nggak, kalau kata dia gue nggak bisa jawab. Dia cuma bisa jawab gue nggak apa-apa gitu. Dan banyak pertanyaan sampai saat ini pun kalau kan tulisan gue masih ada nih bang di Facebook, masih ada beberapa yang masih tanya nggak masuk logika kok orang dalam 6 hari itu kok bisa ya, maksudnya dengan posisi tangan dengan mengeluarkan darah kok bisa bertahan hidup. Om Bara cuman ngomong sama gue kalau gue nggak punya Tuhan gue pasti nggak ada di sini dan gue nggak bakal bisa cerita ini. Ya baik lagi, Tuhan punya kuasa. Kalau ya kasarannya kun fayakun. Jadi maka jadilah. Dan sama juga kayak dalam keadaan yang mungkin dibilang udah darurat banget nih bang. Pas dia jatuh ke jurang itu kan, mana mungkin bisa naik ke atas ya kan? Iya benar. Kalau dia nggak punya dari Tuhan. Situ, kan pertanyaan gue pertama itu, gimana cara lo naik? Iya. Dia langsung ngomong, kalau gue nggak punya Tuhan, gue nggak bakal bisa. Dan gue juga nggak tahu gimana cara gue naik. Ya kayak ada dorongan energi aja sih kasarannya, karena dia percaya gue punya Tuhan, gue bisa. Gitu sih bang. Tapi gue nggak habis pikir banget sih bang, sampai senekat itu bang ternyata Om Bara ini. Gue bilang, oh lo gila om. Ya entahlah, kalau dia bilang ya entahlah lo pikir gue gila atau apa. Gue cuman mau orang yang gue sayang dan teman-teman atau sahabat-sahabat gue yang sayang bisa hidup. Karena memang udah nggak ada gunanya lagi. Bener. Hancur bang. Namanya ketiban batu kayak gitu sih, apalagi ya namanya batu gunung itu kan gede-gede banget bang. Iya. Dan gua nggak tahu ya itu gimana bisa jadi ada gemuruh terus tuh jatuh, apa sih batu bisa jatuh gitu juga gua nggak ngerti. Nah sama Om Bara ini mungkin nggak terlalu detail kali bang ya tentang menceritakan pendakian pada saat itu ya? Sebenarnya Om Bara tuh cerita nggak detail banget sih bang. Kayak kelongkap gitu kelongkap. Jadi gue berusaha untuk menjabarkan suatu keadaan aja sih sebenarnya. Kayak untuk melengkapi aja gitu. Untuk melengkapi aja. Kalau dia cerita sih ya singkat banget sebenarnya. Cuman beberapa menit. Tapi gue minta penjabaran dari dianya. Kira-kira kalau pas pada saat jatuh tuh seperti apa. Terus rasanya potong tangan tuh gimana. Jadi gue butuh visual dari si Om Baranya ini. Nah, kenapa nih cerita ini dari 1 sampai bisa jadi part 8? Karena gue berusaha untuk menjabarkan aja sih suasana sana. Karena ya balik lagi ini bukan kisah gue, jadi gue nggak terlalu bisa menjabarkan detail banget bang ceritanya. Karena memang ceritanya cuma seperti itu. Dan Bang Lukas ini karena penulis, mungkin jiwa penulisnya bang, jadi kayak jadi gue berusaha untuk memvisualkan keadaan supaya bisa dicerna sama pembaca atau penikmatnya bang. Bener, tepat bang. Tapi yang gua nggak habis pikir dari ke-6 orang ini ternyata ada salah satu temennya Om Bara ini yang meninggal. Nah itu lagi berarti dia punya mistisnya kayak ada 2 gitu bang. Yang pertama yang Lana di bawah, terus yang kedua dia merasanya tuh Putra masih hidup. Karena pada saat sampai di atas Putra bilang matanya kan bisa lihat. Gitu dari situ. Dan itu pandangan dari segi pandangan Om Bara ya? Bara. Tapi berbeda dengan ke pandangan Andi ini ya? Andi, Jaya, Lana, Malan. Putra memang udah gak ada. Udah, berarti setelah jatuh kayak gitu udah meninggal di tempat? Iya, karena memang posisinya pada saat jatuh ke jurang. Wah. Dan kenapa dia langsung bilang ke Om Bara ini, gue udah bisa ngeliat dong. Iya. Mungkin karena itu kali iya. Bang. Ya, kan kayak di manipulasi mungkin bang gitu ya. Bener bang. Makanya dia nggak percaya. Orang cuman pingsan beberapa jam menurut Barat, nggak taunya udah koma selama 2 bulan. Lumayan lama bang. 2 bulan. 2 bulan nggak sadarkan. Setelah kejadian dia pingsan ya. Mungkin karena terlalu banyak mengeluarkan darah dan nggak kuat sih bang kayak. Dan balik lagi, kok bisa lu bertahan selama itu? Gila sih. Tapi berarti pas
mereka berarti pas Om Bara sadar ini berarti dia udah di salah satu tempat mungkin bang. Iya. Dia nggak, gue juga lupa nanya sih. Gue lupa nanya itu tempatnya di mana. Cuman dia bilang gue bangun, gue ada di sebuah ruangan. Gitu. Dan ketika pas ditanya putra mana, teman-temannya pada bengong. Ya? Oke, dan akhirnya di situ jelasin bahwasanya putra. Itu sempat agak seru juga sih maksudnya, karena Bara tuh jelas-jelas ngeliat tuh putra masih hidup dan nggak percaya. Dan mohon maaf nih bang, tadi kan di awal cerita ini bos aja yang awalnya mencetuskan buat bawa minuman Bara. Dan berarti kayak secara nggak langsung kena nih bang karma. Iya, kan dia sempat yang pas dia ada di sebuah pendopo itu kan dia agak menyesali bang. Dia juga wanti-wanti sama gua, lu kalau ke gunung jangan bawa yang aneh-aneh. Iya om. Iya om. Karena kalau menurut gue bang kayak di gunung itu karmanya cepet banget loh. Iya. Ngalamin juga bang. Sama kemarin kejadian gue di Gunung Gede bang. Iya kan. Kayak gitu. Banyak lo pendaki-pendaki cewek cowok naik ke atas, terus kayak cowoknya dijadiin jongos gitu banget. Ya maaf sih bukan jongos sih maksudnya. Ya kan kalau cowok kan sosok yang kuat. Sosok kuat gitu, di ya depan kan? perempuan padahal mah iya. disuruh bawa logistik aja. Akhirnya gue bilang kan sama kawan gue gini, Kas seandainya kayak gitu kan, waktu gue berdua sama kawan gue cewek. Kas kalau lo kayak gitu, lo mau nggak? Ogah. Yang ada gue gelindingin. Ternyata gue kejadian bang, kawan gue sakit dan gue harus mengangkut 2 tas besar itu. Itu berarti dari awal cerita nih bang, dari sebelum naik ngelihat keadaan yang ada kayak gitu. Itu udah sering banget gue lihat pendaki-pendaki kayak gitu. Cuman gue ceplosin, ogah gue bawa tas kayak begitu. Nah kayak dikasih ujian. Nih lo temen lo gue bikin sakit, mau nggak mau apa yang bakal lo lakuin? Tapi karena memang temen gue udah telanjur, gue udah nyeplos kayak gitu, udah tetap gue bawa tas. Akhirnya udah dengan cara yang kayak gitu gue kurangin bang. Tas yang ada di dalamnya baru gue masukin dalam tas gue. Tadi karena lu nggak mau bawa tas 2 gitu bang ya? Tas 2 gitu gue ogah banget gue bawa kayak gitu-gitu. Berarti kayak karma instan mungkin bang. Iya bang, makanya gue bilang apa baik lagi sih di gunung. Ya nggak cuman di gunung sih bang. Kalau ngomong tuh ya hati-hati. Adab juga kan. Gue posisinya buat lesit ngomong kayak gitu, gue bercanda sih bang sebenarnya. Iya, apa udah kayak udah partner naik gunung gitu udah biasa bang. Iya, ya kan? karena emang gue sama kawan gue nih emang gue tenem banget lah kemana-mana ngomong udah CS ya gitu. Jeblak nggak tahan tuh, gue ngomong mau di gitu kasarannya bang. Nah sama satu lagi nih bang, kan Bang Lukas ini salah satu penulis horor di CMPHG ya. CHPG nih di grup di salah satu grup Facebook lah ya. Nah itu udah kira-kira udah berapa banyak nih bang cerita yang lu bikin itu? Tulis. Iya. Yang gue tulis lumayan bang, udah banyak. Wah. Tuh. Tapi memang gue lebih seneng ke kisah-kisah nyata sih. Jadi gini loh, nggak semua orang bisa menceritakan, tapi nggak semua orang bisa menulis. Benar. Jadi kenapa gue jadi banyak tulisan gue, karena ya itu tadi. Orang bisa nyeritain tapi nggak bisa nulis. Jadi orang yang bisa nulis nih pada inbox gue, kadang minta WA, bang, gue mau cerita dong, tolong lu tulisin, gitu sih bang. Dan nggak sedikit juga sih bang yang kayak gitu, yang jadi narasumber juga kayak gitu. Iya. Mereka mempunyai cerita epic yang bagus menurut gue, tapi dia nggak bisa membawa. Nah itu dia. Jadi ya berarti Bang Lukas ini sebagai wadah, salah satu wadah penulis gitu nih. Tapi ada rencana bang buat ngeluncurin buku bang? Ada sih, cuman gue belum bisa bongkar dan masih dirahasiakan. Sedikit-sedikit aja ya nih. Iya sedikit-sedikit aja, bertahap-tahap aja, nanti pasti ada saatnya kok gitu. Ya pokoknya cerita yang bakal nanti di buku kali ini bakal difilmkan sih. Oke, gokil sih kayaknya nih. Dan sama satu lagi nih bang, yang gue penasaran sampai sekarang di setahun ini nggak sempat ketemu sama Om Bara nih. Iya, karena gara-gara handphone gue waktu itu rusak. Mungkin biasanya Om Bara ini setiap tahun pasti ke rumah. Dan gua nggak tahu tahun ini nggak ada kabar. Gue juga belum sempat tanya bokap sih. Oke, kita doakan aja nih bang, semoga Om Bara sehat-sehat di manapun dia berada nih ya. Gue jadi kepikiran sih itu bang. Nah itu dia makanya bang, karena kan biasanya kan setiap tahun main dan di tahun terakhir ini nggak ada kabar. Tahun ini dong beliau nggak. Dan ternyata yang lebih gokilnya lagi nih, setelah pendakian di tahun 96 itu dia menjadi
suami dari Lana ini dan mempunyai dua orang anak bang. 2 orang anak. Sampai sekarang. Iya. Wah gokil banget sih bang nih. Nah nih bang, sebelum kita mengakhiri video kali ini dan juga udah pengen azan subuh nih bang ya. Iya benar. Nah, lu punya pesan-pesan nggak nih bang buat teman-teman semua bang? Kita lebih singkat aja nih bang. Oh ya, buat pesan-pesan buat anak-anak pendaki gunung, ya kalau lo naik gunung bawa turun sampahmu. Nah, itu ya, aja itu sih. aja penting ya. Penting banget. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman dan safety dalam pendakian. Tepat. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Bang Lukas Priyato ya Bang ya. Gua pamit undur diri. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, tolonglah dibukakan pintu maafnya. Karena gua dan Bang Lukas ini hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa Bang ya. Benar. Mungkin itu aja, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.